Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Summa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa zik wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada sikap terbaik dari seorang hamba yang senantiasa bertauhid kepada Allah Jalla Jalaluh, melainkan di dalam setiap perjalanan waktunya ia senantiasa menanamkan sebuah keyakinan yang memang harus terpancang di dalam jiwa setiap hamba, bahwa segala nikmat yang kita rasakan, apapun bentuknya, itu murni pemberian dari Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya begitu banyak niat-niat baik dari seorang hamba yang dapat terlaksana, dan karena rahmatnya pula kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Maka tidak pantas seorang hamba bangga atau sombong tatkala ia berbuat suatu kebaikan, karena pada hakikatnya kebaikan itu adalah karunia dari Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah, semoga salammu, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salam itu berlanjut kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra dan putri beliau, dan seluruh sahabat beliau, serta umat beliau yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Pemirsa MBS TV yang berbahagia, manusia adalah makhluk yang berpikir. Berpikir adalah bertanya. Bertanya adalah mencari suatu jawaban, dan mencari suatu jawaban ialah mencari suatu kebenaran. Dan kebenaran itu akan nampak, kebenaran itu akan terlihat tatkala kecintaan kepada Rabb Sang Pencipta telah tertanam di dalam hatinya. Sebagaimana beberapa kaum pernah datang dan berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami sangat cinta kepada Rabb kami. Sesungguhnya kami sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala." Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala itu diam, lalu turunlah wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, katakan kepada mereka yang mengaku cinta kepadaku, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepadaku, fattabi'uni, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bentuk ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Kita lihat bagaimana kecintaan akan membawa seseorang kepada sebuah pengorbanan. Mengapa kita harus cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena begitu banyak hal seseorang yang cinta akan mendorong dirinya untuk berkorban. Ada sebuah kisah seorang ibu yang memerintahkan anaknya untuk merawat sang nenek. Neneknya lumpuh. Sang anak bertanya, "Kenapa mesti aku, ibu? Kan ada kakak." Biasanya kakak yang lebih perhatian kepada sang nenek. Kenapa harus aku yang merawat sang nenek? Anak inilah yang merawat neneknya, memberikan makan sehari-harinya,
Sampai suatu hari ia protes kepada ibunya karena ia merasa tidak nyaman. Kenapa harus dia yang merawat sang nenek sedangkan yang lain tidak? Terus anak ini protes kepada ibunya sampai suatu hari sang ibu mendudukkanlah nih si anak. Kau pengen tahu kenapa engkau yang harus merawat nenekmu? Maka ceritalah nih si ibu. Suatu hari terjadi kebakaran di rumah kita. Semua orang sudah turun keluar dari rumah. Bapakmu gendong kakakmu, ibu gendong engkau. Lalu nenek turun. Setelah semuanya turun, kebakaran semakin besar. Bapak bertanya, mana bayinya? Ternyata yang digendong oleh ibumu itu bantal, sedangkan engkau terbakar di dalam rumah. Kita lihat cinta akan mendorong seseorang untuk berkorban. Sang nenek langsung lari mencari engkau di lantai 2. Dia gendong engkau, dia lari loncat dari lantai 2. Sejak itu nenek melumpuh. Apa gak pantas engkau yang merawat nenekmu? Karena dia yang telah menyelamatkan. Dia yang rela berkorban demi kesehatannya, demi nyawanya, untuk menyelamatkanmu. Dan kalau kita memandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berkorban segala-galanya untuk kita. Beliau pernah sholat di depan Ka'bah, ditaruh di punggung Nabi ari-ari onta. Lagi sujudnya, sehingga darah dan kotoran mengalir ke wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat gak ada yang berani bertindak. Lalu datang putri Nabi Fatimah mendorong ari-ari unta itu. Seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu perang Badar, tatkala umat Islam harus berhadapan dengan bala tentara yang besar jumlahnya, 1000 tentara melawan 300-an pasukan perang pada waktu itu. Dan ini terjadi pada bulan Ramadan, karena pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa. Maka tidak ada persiapan untuk perang. Ketika pasukan perang sudah dipersiapkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah tenda. Para sahabat di malam hari tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, salat, memohon kepada Allah. Buat siapa? Buat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma anjis wa'daka allazi wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku tolong kau tepati ya Allah. Janjimu kepadaku. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam doanya, Allahumma in tuhlak hazihil isabah lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Ya Allah, kalau pasukan ini kalah, kelompok ini kalah, hancur habis, engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Gak akan ada umat Islam di Indonesia. Kita gak akan pernah tahu dengan Allah Jalla Jalaluh. Tapi Nabi berdoa untuk kita. Apa gak pantas kita mau bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau yang menyelamatkan kita. Maka kita harus bertanya kepada diri kita, pengorbanan cinta seperti apa yang pernah kita lakukan dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Ramadan ini adalah momentum untuk meningkatkan amalan-amalan kita dan membuktikan bahwa benar-benar cinta ada di dalam hati kita semua. Semuanya berawal dari hati kita masing-masing. Seperti apa kecintaan kita kepada Allah
dengan membaca Al-Quran adalah bentuk cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan malam hari kita berdiri sholat adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bersedekah akan mengingatkan kita kepada kampung halaman kita yang sebenarnya. Dengan berzakat akan mengingatkan kita bahwa dunia bukanlah tempat kita. Dunia bukanlah tempat yang abadi, melainkan kampung halaman kita di akhirat kelaklah yang abadi. Maka ada cinta di bulan Ramadan yang harus kita tingkatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kultum kali ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.